Salam, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kita kembali di dalam renungan singkat hari ini. Dan hari ini saya akan berkongsi tentang satu topik, yaitu 5 bola kehidupan. Ada seorang pribadi bernama Brian Dyson. Dia adalah mantan CEO Coca-Cola. Dia pernah menyampaikan satu pidato yang sangat menarik. Dalam ucapannya, Brian Dyson menggunakan metafor ataupun metafora seorang pemain akrobatik yang menimbang 5 biji bola di udara. Beliau membayangkan bahwa kehidupan ini adalah seperti seorang pemain akrobatik yang sedang menimbang 5 bola di udara. Nah, Brian menamakan 5 bola ini sebagai pekerjaan, keluarga, kesehatan, sahabat, dan kerohanian. Nah, dia berkata bahwa sebagai pemain akrobatik yang hebat, dia harus menjaga semua bola tersebut supaya tetap berada di udara, supaya tidak satu pun yang akan jatuh. Nah, sekiranya pemain akrobatik ini perlu melepaskan salah satu daripada 5 bola ini, maka dia harus melepaskan bola pekerjaan, karena bola pekerjaan itu adalah bola yang diperbuat daripada getah ataupun made from rubber. Nah, ketika ia dijatuhkan, maka pada satu saat bola itu akan melambung kembali karena dia adalah diperbuat daripada getah. Akan tetapi keempat bola yang lain, yaitu keluarga, kesehatan, sahabat, dan kerohanian, adalah bola yang diperbuat daripada kaca ataupun made from glasses. Nah, jika ia jatuh, saudara, kita semua tahu ia akan hancur, ia akan pecah. Nah, dari sini saudara, Brian Dyson menggunakan ilustrasi ini untuk mengajak kita untuk menjaga keluarga, menjaga kesehatan, menjaga persahabatan, perhubungan kita, dan kerohanian kita. Nah, tetapi pada kenyataannya saudara, hari ini banyak orang menjaga bola pekerjaan yang digambarkan sebagai bola getah, sehingga ramai yang sanggup mengorbankan keluarga, sanggup mengorbankan kesehatan, sanggup mengorbankan persahabatan, perhubungan, dan sanggup mengorbankan kerohaniannya karena hanya mengejar pekerjaan, mencari duit, mengejar kejayaan, berusaha untuk menaiki tangga dalam kerjayanya. Mereka menjadi workaholic ataupun orang yang mengutamakan pekerjaan sehingga mengabaikan keluarga, kesehatan, sahabat, perhubungan, dan kerohaniannya. Saudara dan saudari yang saya kasih, ingatlah, pekerjaan adalah seperti bola yang diperbuat daripada getah. Mungkin hari ini Anda kehilangan pekerjaan karena coronavirus. Saya mendengar dan kita semua pasti tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Mungkin Anda sendiri kehilangan pekerjaan ataupun banyak masalah yang terjadi di dalam pekerjaanmu. Tapi ingat saudara, pekerjaan adalah seperti bola getah. Apabila dia dijatuhkan, dia akan melambung kembali. Suatu masa nanti, ia akan pasti melambung kembali. Pekerjaan saudara, walaupun Anda kehilangan pekerjaan hari ini, pekerjaan boleh dicari. Suatu masa nanti Anda boleh mendapat pekerjaan yang baru. Tetapi saudara, apabila Anda kehilangan keluarga, apabila Anda kehilangan kesehatan, apabila Anda kehilangan sahabat, apabila Anda kehilangan rohanimu, saudara, semua ini tidak dapat dicari. Saya membawa kita merenung firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai 4. Ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang suatu masa yang sukar. Manusia akan menjadi pencipta diri, pencipta uang, bercakap besar, berlagak bongkak, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak bersyukur, tidak suci, tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri, buas, dan pembenci kebaikan, khianat,
gopoh, angkuh, serta lebih mencintai keseronokan daripada mengasihi Allah. Saudara dan saudari, hari ini renungan singkat hari ini saudara mengingatkan kita boleh kehilangan pekerjaan. Mungkin karena coronavirus kita kehilangan pekerjaan. Tapi saudara ingat, suatu masa nanti, suatu ketika nanti, dengan usaha yang gigih, kita pasti akan mendapat pekerjaan. Karena pekerjaan adalah seperti bola yang melantun kembali. Nah, kita tidak boleh kehilangan keluarga, kita tidak boleh kehilangan kesehatan, kita tidak boleh kehilangan sahabat dan kerohanian kita. Karena tiada yang dapat mengganti keluarga kita, saudara. Maka dengan itu, hargailah keluargamu. Uang ringgit tidak boleh menggantikan kesehatan yang hilang. Pekerjaanmu tidak dapat menggantikan kesehatanmu. Maka dengan itu, saudara, jagalah kesehatanmu. Kehilangan sahabat susah dicari. Hargailah sahabat andaimu, saudara. Kehilangan rohani pasti akan membinasakan kehidupanmu, saudara. Maka peliharalah kehidupan rohanimu. Ibrani 13 ayat yang pertama dan ayat yang kelima berkata, pastikan kasih persaudaraan berpanjangan. Jagalah hidupmu supaya jangan menjadi pencinta uang. Kamu harus merasa cukup dengan apa yang ada padamu. Dia sendiri telah berjanji, aku tidak sekali-kali akan meninggalkanmu. Aku tidak sekali-kali akan membiarmu. Nah saudara, saya ingin mengakhiri perkongsian hari ini dengan satu cerita kisah benar yang terjadi baru-baru ini dalam bulan Mac, yaitu kematian seorang jutawan di Portugal. Namanya adalah Antonio Vera Monteiro. Dia berumur 73 tahun. Antonio meninggal dunia karena jangkitan COVID-19 setelah dia pulang dari Italia. Apa yang menjadi perhatian umum, saudara, bukanlah kematiannya, tetapi justru tulisan anak perempuannya di media sosial yang berkata demikian. Ini kata-kata anaknya, kami keluarga kaya raya, tetapi ayahku meninggal seorang diri, susah bernafas, seperti tercekik karena mencari sesuatu yang percuma tanpa dibeli, yaitu udara. Ternyata harta yang dikumpulnya tidak boleh membantunya, bahkan semuanya ditinggalkan begitu saja. Tulisan ini, saudara, mengingatkan kita tentang keluhan anak ini, bahwa uang, pekerjaan tidak menjamin segala-galanya. Maka dengan itu, saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita jaga keluargamu, hargai keluargamu, jagalah perhubunganmu, persahabatanmu, jagalah kesehatanmu, dan yang terpenting di atas semuanya, jagalah kerohanianmu, jagalah hubunganmu dengan Tuhan, karena disitulah rahasia akan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami diperingatkan tentang 5 bola kehidupan. Kami diperingatkan bahwa jika kami harus melepaskan salah satu di antaranya, kami boleh melepaskan pekerjaan. Karena pekerjaan itu boleh kami cari, tetapi keluarga, kesehatan, sahabat, perhubungan, dan kerohanian kami tidak boleh cari. Maka dengan itu, saudara, biarlah renungan hari ini mengingatkan kami untuk mengutamakan apa yang penting, apa yang mustahak di dalam kehidupan kami, yaitu hubungan kami dengan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saja, saudara, renungan singkat hari ini. Kiranya renungan singkat hari ini mendorong kita, mengingatkan kita untuk mengutamakan apa yang penting, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, keluargamu, kesehatanmu, bahkan sahabatmu, perhubungan kita di antara satu sama lain. Haleluya, Tuhan memberkati. Salam.